Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman, balik lagi bersama aku Lalahi di channel Serem Midnight. Oke, seperti biasa aku akan selalu membawakan cerita-cerita pengalaman mistis, tepatnya dari narasumber. Dan buat kalian juga thank you yang udah support aku ya. Terus juga tetap support dan berhenti dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke teman-teman, pasti kalian penasaran kan pengen denger ceritanya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Oke teman-teman, di sini masih bersama Kak Dina. Halo Kak Dina. Halo, Kak. Nah, Kak, nih di cerita yang ini Kakak mau menceritakan tentang apa sih Kak? Tentang ya sama sih cerita tentang temenku juga yang sekarang udah almarhum gitu kan. Tapi di sini ya ada sedikit banyak pelajaran lah ya yang bakalan aku ceritain gitu. Apa ya, kayak hati-hatilah kalau berhadapan dengan Siapapun gitu ya. Berarti ini udah serem banget dong kalau udah hati-hati gitu. Iya gitu deh. Jadi itu awal mulanya seperti apa gitu yang mau Kakak sampai ini? Ya ini jadi gini loh, temenku ini kita sebut dia siapa ya, Ana aja lah ya. Si Ana ini jadi tuh kerja di salah satu konter handphone gitulah, tapi ini kontraknya tuh lumayan besar ya. Di daerah Jakarta Timur gitu, mall di Jakarta Timur gitu. Itu dia nyelundupin handphone sampai ratusan biji gitu, sampai dia harus membayar kerugian dengan total kurang lebih 500 jutaan. Oh, banyak banget itu. Banget. Jadi itu awal aku tahu cerita itu karena si Ana ini sebenarnya bukan temen deket gitu kan. Kayak emang aku sih lebih ke suaminya ya, temenannya gitu kan. Cuman karena dia nganggap aku temen deket suaminya gitu kan. Jadi mungkin dia ngerasa terbuka aja gitu lah sama aku. Sampai dia cerita kalau itu dia punya masalah yang terlilit hutang ini. Sebenarnya itu karena perbuatannya dia kan, dia terlilit hutang itu gitu kan. Itu dia cerita, nih gimana ya Mak jalan keluarnya gitu kan. Lo Minta bisa solusi ya. Lo bisa minta apa, bisa tolongin gue nggak gitu kan. Tolong dalam hal apa gitu kan. Kalau tolong dalam hal uang, gue duit segitu jelas nggak ada gitu kan. Kalau misalkan tolong untuk lo di sini gitu atau numpang makan gitu ya kan, ya mungkin gue bisa deh gitu kalau emang lo dalam perlarian gitu. Walaupun itu aku salah, tapi di satu sisi aku cuman ngelihat dia waktu itu anaknya masih kecil gitu kan. Jadi kayak kasihan ya. Kasihan gitu kan. Tapi ternyata suaminya dia tuh kan temen aku ya, nggak mau kalau caranya kayak gitu, malu gitu kan. Gue malu numpang makan atau numpang tidur gitu di tempat lo. Ya udah akhirnya dia tuh apa ya, kalau lari gitu buron mah itu enggak sih gitu. Kayak dia malam pulang nih ke kontrakannya, tapi kalau udah dari subuh banget dia udah kabur dari kontrakannya gitu. Oh, ngilangin jejak apa gimana? Iya, maksudnya kayak pengen menghindar dulu karena dia pusing harus mengganti rugi duit segitu dari mana gitu kan ya. Nah, ini belum ada yang tahu, cuman baru aku doang yang tahu kalau mereka tuh lagi ada masalah kayak gitu ya kan. Terus udah karena seringan ke rumah, ya kan kalau aku sih masa bodoh gitu kan, tapi orang tua aku nanya kenapa mereka sering di sini gitu kan. Sedangkan apa namanya, kayak lo tuh kan janda ya gitu, masa lo harus ngasih makan segitu teman lo setiap hari gitu, apalagi dia sampai sekeluarga lo gitu kan. Terus aku jelasin lah ya kan, mau nggak mau gitu aku jelasin kayak ya udah apa namanya, kalau ini mah nolong sebisanya gitu kan.
dan cariin aja solusi yang baik kayak gimana. Ya udah aku bilang sama si suaminya, ya lu mau nggak mau lu harus hadapin, ya kan, biar ini semua masalah selesai gitu. Orang yang punya counternya ini baru tahu rumahnya si Ana ini di daerah Cilengsi sana kan, di daerah Cilengsi sana kayak yang setiap datang ke rumahnya itu nggak pernah ada orang, sampai akhirnya dia datang tuh yang punya counter ketemu sama orang tuanya si Ana. Nah orang tuanya Ana ini nggak terima anaknya dituduh melakukan apa kayak ibaratnya pencurian lah ya gitu kan, ditilep gitu. Iya, jadi tuh orang tuanya pas berhadapan sama si yang punya toko ini ngamuk-ngamuk gitu kan. Nah yang punya toko ini kayak seakan-akan sakit hati gitu loh, ini kan gue ngasih bukti anak lo ini udah ngambil semua apa handphone segitu banyaknya dijualin gitu tanpa disetor ke gue gitu. Emang itu ada buktinya gitu kalau gitu kan. Terus orang tuanya tetap nggak terima, maki-maki malah gitu kan. Bahkan si yang punya apa namanya counter ini diludahin. Parah banget dong kalau sampai ngeludahin gitu kan. Kayak pokoknya udah ngomong kasar gitu kan. Dan akhirnya yang punya counter ini pulang gitu kan. Sampai sewaktu-waktu akhirnya temenku ini yang suaminya minta temenin buat ketemu sama yang punya counter itu. Udah akhirnya aku temenin. Ya aku bilang, ini kan bukan kesalahan lo ya, emang ini kesalahan istri lo gitu. Jadi semua bukan, sebenarnya kalau ini tanggung jawab harus istri lo kan, karena kan dia kan yang make uangnya gitu kan, tanpa sepengetahuan lo lagi gitu kan. Cuman karena suaminya ini emang yang ngerasa tanggung jawab gitu, ya udah nggak apa-apa deh, gimana caranya ya gitu kan. Kita ngobrolin baik-baik nih Kak. Akhirnya dengan total 500 juta lebih itu bisa dibayar nyicil. Dibayar nyicil sama suaminya? Sama suaminya. Nah itu ngejual motor, handphone, laptop gitu kan suaminya. Pokoknya sampai mereka di tahap yang parah banget gitu, di bawah banget, nggak punya apapun gitu kan. Sampai punya cuma satu handphone doang, itu pun karena itu handphone kreditan gitu kan, yang kalau dijual pun nggak bisa ada apa sih kayak aplikasi yang bisa bunyi gitu kan. Pokoknya kayak gitulah kan, digade pun nggak bisa. Nah dia bingung tuh di situ. Ya udah nih, gue punya duit segini, aku bilang ini lo gunain deh gitu kan buat makan gitu kan. Maaf ya gue nggak bisa bantu sepenuhnya sampai sini gitu kan. Udah tuh dia nggak pernah datang ketemu aku lagi karena kan aku udah bantuin dia sampai di situ gitu kan. Nggak pernah. Nah terus datang lagi nih sekitar kayak 1 bulan lebih gitu kan. Temuin aku lagi. Aku bilang, kenapa? Aku gituin, kenapa nak? Aku gituin, gini loh Din, apa namanya, ini gue utang gue sebenarnya emang udah tinggal sedikit karena suami gue ini kayak ngejual jatah rumah yang dikasih orang tuanya gitu. Nah, oh ya udah alhamdulillah gitu kan, tapi masih belum cukup Din, dan gue tuh masih diteror sama bekas bos gue, kata si Ana gitu kan. Terus lah maksudnya diteror tuh kayak gimana nak gitu kan. Gue suka sakit Din, perut gue gitu. Apa namanya, di bawah ini kan, di bawah payudaranya dia gitu. Maksudnya sakit gimana sih gitu kan. Ya pokoknya gue ngerasain sakit deh kata dia gitu. Tapi gue udah cek ke dokter, gue nggak apa-apa gitu. Udah, oh ya udah, aku bilang gitu kan. Pokoknya udah selesai ngomong gitu, aku ketemu lagi 2 bulan kemudian. Nah sosok si anak ini itu tuh anaknya kecil, mungil gitu lah ya kan, kurus, gimana sih, kurus kering gitu orangnya. Iya, kayak mungkin kalau misalnya dibilang mah udah kecil mungkin cungkring jadi kayak gitu kayak ya. gitu kan. Emang beratnya dia tuh cuma 38 kilo gitu kan. Kecil banget dong gitu. Aku dulu 39 malah. Sekarang doang jadi malar. Iya, terus sekitaran 3 bulan yang ketemu aku. Pertama dia video call kan, video call aku tuh. Pas aku angkat, nyari siapa ya aku gituin kan.
Kaget dong aku. Ini gue anjir, kata dia gitu kan. Hah? Lu nak? Serius Ini gitu gue ya, kaget ya. Itu kayak mukanya tuh lebar gede banget gitu kan. Ini gue, kata dia gitu. Gue mau main ke rumah ya. Iya, main ke rumah aja sini, datang. Dan bener pas ke rumah dari segini jadi segini loh. Aku tanya, kok lu bisa gede kayak gini? Gimana? Gue nggak tahu. Kata dia, semenjak gue sakit nafsu makan gue emang bertambah. Tapi kan gue nggak punya duit. Gue nggak maksudnya nggak bisa makan kayak nasi setiap hari gitu loh, Kak. Gue cuman makan mie, telur gitu tanpa nasi ya, karena gue nggak sanggup beli beras. Duit gue udah habis banget buat bayarin utang gitu kan, Kak. Dari berat segitu sampai naik ke 120 kilo. Wow, Dalam waktu 3 bulan. cepet banget ya. Banget gitu kan. Dan suaminya juga sampai terheran-heran ngelihat si Ana ini bisa segede gitu badannya gitu kan. Iya. Terus gue bilang, lu sakit kali? Enggak, gue gak sakit apa-apa, kata dia gitu. Pokoknya dia cerita lah kalau bahwa dia nih suaminya baru mau dapet tawaran kerja gitu kan. Dan alhamdulillah katanya gue masih dikasih napes nih sama bekas bos gue gitu kan. Kasih napesnya, iya katanya, ya bolehlah lo 2 bulan ini nggak bayar utang, katanya gitu. Jadi laki gue pas dapet duit ini nanti gue mau cari kontrakan gitu kan. Ya udah, akhirnya dia kerja tuh, Kak, dapet kontrakan baru di daerah Cilengsi juga. Itu yang daerahnya apa ya, rumahnya tuh di pojokan banget gitu. Di sebelah rumahnya itu kayak masih pohon-pohon bambu gitu kan. Wah, apa kebun cuman kayak pohon bambu gitu. Gue tinggal di situ, Cong, kata dia gitu, murah soalnya, kata dia gitu kan. Ya buat sisa gaji laki gue buat bayarin utang deh gitu, nggak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa, yang penting lu ada tempat tinggal gitu kan, nggak luntang-lantung kesana kesini gitu kan. Benar. Ya udah tuh, akhirnya udah sampai situ. Nah gini, apa, bosnya datang ke rumah dia, si rumah Ana. dia tuh, ke rumah si Ana. Kata ibunya, si Ana udah nggak tinggal di sini gitu kan. Dicari, Kak, sampai dapet. Dan ada tetangganya yang dibayar buat nyari si Ana ini, buat nunjukin kontrakannya, dicari tuh. Ketemu. Pas dibuka pintunya, ya si bosnya itu kayak yang ngamuk-ngamuk gitu kan. Lu kenapa nggak bayar utang? Lah kan kemarin gue dikasih waktu, katanya nggak apa-apa gitu kan. Kok tapi lu nggak tahu diri sih gitu. Tiba-tiba bosnya tuh kayak yang berubah pikirannya gitu kan. Nah si Ana ini kayak yang gue nggak bisa ngelawan gitu. Udah sampai akhirnya si Ana bilang ke aku, nyokap gue kok tiba-tiba gini, kayak amnesia gitu. Amnesia kenapa? Lupa sama semua. Mamahnya Ana. Mamanya Ana kayak nggak kenal gue gitu kan. Tapi dia sama anak gue doang kenalnya. Sama laki gue nggak kenal. Sama anak gue kenal gitu kan. Terus singkat cerita lah ya kan, karena itu akhirnya si ibunya si Ana ini tinggal bareng sama Ana. Tinggal bareng. Karena sehari-hari Ana juga harus ngebantu kerja kan gitu buat kebutuhan dia sehari-hari. Si ibunya kan di situ suka nganter jemput anaknya gitu kan. Kebetulan si ibunya ini juga emang perokok berat gitulah istilahnya gitu kan. Jadi anaknya tuh paham lah kegiatan ibunya sehari-hari gitu kan. Suka ngapain gitu ya. Dan di mana gitu. Nah, itu berjalan kurang lebih 3 mingguan. Pas dari ibunya di situ, dia ngabarin ke aku kalau ibunya itu meninggal. Oh, mamahnya Ana meninggal. Mamahnya meninggal kan. Terus aku bilang, Ilahi, kenapa emang sakit, kata dia gitu. Enggak, Cong, aneh banget, katanya gitu. Jadi sebelum nyokap gua meninggal, bilangnya cuman katanya badannya panas. Dibawalah berobat gitu kan ke rumah sakit sama si Ana nih, Kak. Terus pas nyampe di dokter ini, katanya nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Udah tuh kan apa, udah selesai dari berobat, dia nunggu obat ya. Itu pas nunggu obat itu, udah deh, nah mama mau pulang katanya gitu.
ini gue udah capek dikejar-kejar mulu tuh sama dia gitu. Gak nyaman ya Ngomongnya gitu. dikejar-kejar sama siapa, Dikejar Kak? sama dia. Siapa Tapi itu dia? nggak tahu si Ana ini sosok dia itu Enggak siapa, nggak ngeliat dijelasin. gitu ya. Nah akhirnya kan kayak si Ana bingung ya, tuh mak gue sosok dianya itu siapa gitu. Nah udah selesai gitu pulang dari rumah sakit itu besoknya meninggal. Yang mamahnya Ana. Gitu. Terus udah gitu udahlah udah gini kata dia. Tapi ada keanehan katanya pas setelah ibunya meninggal itu. Apa itu? Anaknya itu setiap hari katanya dianterin sekolah sama neneknya. Mah mau makan gitu kan, biasanya kalau anak kecil gitu kan, enggak nenek aku mau makan. Terus kata si Ana, kok nenek, kan nenek udah nggak ada gitu kan. Itu nenek lagi ngambilin aku makan, itu kondisi piring sama sendoknya itu Keangkat apa gimana? keangkat. Berarti kalau kayak gitu eksistensinya tuh kuat banget, Kak, energinya gitu. Terus Itu keangkat gitu kan. Si Ana nengok, loh iya katanya gitu kan. Gitu, mah jangan gitu mah, kesian anak aku gitu kan. Kata nenek, mama berisik, nenek marah, banting piringnya langsung itu yang dibawa yang itu buat itu kan. Terus kata si Ana, kok maksudnya gitu, gue janggal ya gitu kan, kok nyokap gue bisa begitu maksudnya gitu. Sampai si Ana juga kan perokok ya gitu kan. Itu rokok gue habis mulu kata dia. Habis beneran kebakar apa Kebakar. gimana? Jadi kayak ada yang ngebakar gitu kan. Terus gue suka mikir ya, ini anak gue apa gitu kan yang bakar-bakarin rokok. Tapi di dalam bungkus rokoknya, Kak, pas dibuka itu udah puntungan semua. Berarti kayak yang kebakar di dalam bungkusan gitu ya? Tapi kondisi bungkusnya rapi. Gitu kan, kayak dari situ tuh dia udah ngerasain hal-hal aneh gitu kan. Nah malam waktu itu kejadiannya kalau nggak salah malam Kamis kata si Ana ya. Ana cerita ke aku setelah dari seminggu ibunya meninggal ini, di malam Kamis itu tiba-tiba ada kayak anak kecil perempuan gitu seumuran anaknya Ana yang pertama. Itu di depan rumah katanya cuma jalan bolak-balik ditanya, kamu siapa, ngapain gitu, bolak-balik. Itu yang nanya ke anaknya. Kata dia gini, aku disuruh tunggu di sini gitu. Sama siapa? Nggak mau jawab gitu ya. kan. Udah kata Ana, siapa sih yang nyuruh tunggu di sini gitu kan. Nah dari situ tuh dia kayak sebenarnya dia udah aneh, ngerasain aneh-aneh gitu ya, udah notice cuman banget. dia kan karena mungkin lagi nggak punya uang atau gimana, jadi pikirannya kan bukan nggak tertuju ke situ gitu kan. Nah sampai akhirnya suaminya udah punya gaji lah ya kan, udah ada sisa duit itu, dia ke orang pinter. Dia tanya dan ceritain semua hal-hal kejadian yang kayak gitu sampai ibunya kayak begitu gitu kan. Dia tanya gitu. Terus kalau ditanya katanya, kamu ada masalah apa? Gitu kan. Sama orang pinter ini sih Kak Ana ditanya gitu ya. Kamu sebenarnya ada masalah apa sama yang disebutlah ciri-cirinya yang menuju ke si bosnya ini gitu kan. Terus dia bilang, iya saya emang punya utang sama dia gitu sampai ratusan juta awalnya, tapi ini kan udah dicicil dan alhamdulillah udah mau lunas gitu. Tapi orang itu tetap sakit hati katanya, nggak terima. Gara-gara ucapan mamahnya. Gara-gara awal itu ibu kamu katanya pernah ngelukain hatinya dia lah, sampai akhirnya dia jadi seperti itu gitu kan Kak. Terus kayak si Ana tuh bingung gitu kan Ana juga kurang tahu gitu kan. Nah, si orang pinter itu ngejelasin sampai sedetail mungkin. Oh ya udah, nanti ditanyain gitu ke bosnya apa emang bener mamahnya udah berlaku kayak gitu kan ke si bosnya. Pas selesai itu orang pinternya bilang kalau Ana ini sebenarnya juga sama.
dibikin sakit. Mau diincar juga gitu ya. Cuman kenanya 2 langsung gitu. Nah itu Ana sering rasain sakit, terus efeknya ke badannya dia gitu. Sebenarnya apa ya, kalau kita mikir gitu ya, kalau emang bener sih Kak, nggak apa ya, nggak lazim lah gitu kan. Masa dari itu 3 bulan bisa 120 kilo? Iya, bisa secepat itu ya. Iya, apalagi kan yang dia makan ini kayak cuman mie gitu kan, cuman kayak gitu, nggak makan, kata dia nggak makan nasi. Gue lebih sering nggak makan nasi, masa iya bisa badan segede gini gitu. Terus yang dirasa si Ana itu ternyata bukan cuman badannya aja Kak yang suka sakit gitu. Apa itu? Sampai, apa aja? maaf ya, di belakang deket ininya nih, apa sih, Ekor tulangnya itu yang mau ke pantatnya itu bolong. Hah? Tulang ekornya sih tuh? Padahal Ana itu masih beraktivitas ya. Mungkin kalau Ana tiduran aja gitu kan kayak apa ya, orang stroke mungkin, itu mungkin gitu kan. Itu bolong. Itu udah di ronsen apa gimana? Udah sampai dia katanya dioperasi, harus ngambil daging dari pahanya itu buat nutupin itu nggak bisa. Daging dari paha diapain? Ya maksudnya buat dinutup itu belakangnya itu gitu. Serem banget. Tapi tetap aja masih keluar darah, keluar nanah gitu. Dari situ si Ana notice, oh ini bukan penyakit biasa gitu kan. Oh, cuman karena kemarin Ana nggak punya uang, jadi dia nggak sampai ke orang pinter buat kayak gitu kan. Setelah diobatin gitu, si Ana ini lumayan mendingan gitu. Tadinya dia ya mungkin karena badannya belum siap juga ya nerima keadaan yang sampai segede gitu. Itu kalau jalan nggak bisa jauh, kayak nggak kuat gitu jalannya ya. Karena apa namanya, mungkin menopang beratnya udah kelewat batas gitu kan. Itu akhirnya apa ya, pas diobatin gitu itu bisa. Pas diobatin sama orang pintar? Bisa tuh, dia bisa jalan. Dia udah bisa beraktivitas dengan ini deh, meskipun badannya dia tetap apa namanya, kondisinya seperti begitu itu ya. Ya udah kan, terus aku tuh ada pindah kerja nih. Kantor aku nggak jauh dari rumahnya Ana, tetap di daerah Cilengsi sana kan. Terus aku chat ke si Ana, apa namanya, lu di mana, coba Sherlock ini, kantor gue sekarang di Cilengsi gitu kan. Di Sherlock lah sama dia. Di Sherlock aku bilang, oh ini nggak jauh, gue ke situ deh gitu kan. Yaudah kesini aja kata dia gitu. Aku samperin tuh Kak ya kan. Udah singkat cerita lah, ngobrol, kata dia, lu gak usah tinggal di sana, lu tinggal di sini aja, nggak apa-apa kata dia. Tuh ada gue, kamar anak gue tuh kan gitu kan. Terus anak gue biar tidur sama gue aja, semua rame-rame, lu di situ. Enggak aku gituin kan, gue juga apa ya, ada anak gitu kan di rumah. Gue nggak bisa ninggalin lama-lama gitu kan. Ya udah kalau lu pulang kemalaman kesini aja gitu. Ya udah kalau itu mah gampang deh gitu. Udah tuh kan aku akhirnya sering mampir gitu ke situ. Sering sampai nginep, bahkan aku sering gitu ke tempat Kak Ana ya. Nah sampai akhirnya aku tuh nginep nih. Itu kejadiannya malam minggu. Malam minggu aku nyuruh pacarku jemput kan. Tapi karena kemalaman juga gitu, dia sampai sama Ana nggak dikasih pulang karena dia takut, maksudnya rawan begal gitu. Takut kakak kenapa-napa juga kan gitu. Udah Cong kata dia, nggak usah balik, nginep aja, lu tidur di situ sama pacar lo nggak apa-apa kata dia gitu kan. Ya udah deh, gampang itu. Ya udah. Nah itu hari pertama kali gitu ya, maksudnya dulu suami aku nih yang dulu mas pacar gitu nginep di rumah si Ana itu, dia nggak bisa tidur, gelisah ya apa gimana? Iya kata dia, apa ya, berisik. Padahal itu pun posisi rumah paling pojok dan apa, cuman kebun gitu samping belakang, pokoknya sekitar itu kebun doang. Itu berisik. Gua bisa tidur nih kata dia, bangun deh. Kenapa gitu kan? Berisik banget. Ada orang teriak-teriak, ada orang ngobrol gitu kan. Rame lah ya, Iya, kayak pasar dia, mungkin rame banget gitu. Apaan sih, lu keluar sono, kan di sebelah ituan kebun gitu kan. Gua nggak bisa tidur kata dia.
ya udah deh gue melek aja deh kata dia gitu. Itu akhirnya melek. Begadang tidur. gitu. Tidur emang pas di jam 5 kan. Terus kata dia, gue kalau ntar malam nggak nginep ya, kata dia, gue balik deh, gue nggak bisa tidur asli dia di sini gitu. Oh ya udah terserah, aku gituin. Lo kalau tidur situ baca-baca lo, kata dia, itu biar dilindungin gitu kan. Iya. Nah pas dia pulang tuh, kan emang aku posisi tidur sendiri. Anaknya itu udah kelas 1 SMP lah kak. Anaknya Kak Ana? Iya, yang pertama kan perempuan tuh anaknya. Aku tanya, Kak, kamu besok nggak sekolah? Itu posisinya malam ya kak. Hari Seninnya gitu. Kata dia, sekolah tante, kata dia gitu. Yaudah tante masuk kamar duluan. Kakak mau tidur di kamar apa mau sama mama gitu kan? Aku di sama mama aja. Ya udah. Kan dia masuk tuh ke kamarnya ya. Aku baru tutup pintu sama-sama gitu loh. Baru duduk, ada yang buka pintu, anaknya. Kenapa? Aku tanya, cari apa kak? Aku gituin. Celinguk gitu. Langsung keluar, masuk ke kamar mandi. Hah? Kamar mandi ngapain? Iya, makanya aku juga nggak tahu kan itu. Masuk ke kamar mandi. Kan posisi pintu, aku pikir kan dia mau ke kamar lagi kan, posisi pintu masih kebuka nih. Dan aku tidur madepnya ke pintu gitu kan. Itu kamar mandi, kan dia masuk ke kamar mandi ditutup. Aku tungguin nggak keluar. Akhirnya aku samperin kan, Kak, tante mau pipis, buka kak. Aku dorong pintunya, nggak ada orang. Nggak ada. Terus berarti kemana itu si kakaknya? Ya nggak tahu, mungkin bukan si kakaknya. Bukan si kakaknya, berarti ya hantu ya berarti ya. Dari situ kan kayak yang, wah mana udah malam kan, si Ana tidur gitu kan, suaminya nggak ada juga gitu. Udah aku masuk kamar deh. Itu aku juga kayak apa ya, di luar aku dengar tuh malah kayak berisik kayak hujan lebat, padahal nggak hujan gitu. Ya apa, sama kayak bunyi apa sih, pohon goyang-goyang gitu kan, kenceng ya. gitu kan. Terus aku bilang dalam hati gitu, ya Allah serem banget nih gitu kan. Tapi di luar nggak hujan. Oh ini kali ya yang didengar sama mungkin gue semalam gitu kan. Udah deh, paksa-paksa kan aku pasang headset gitu. Akhirnya aku setel musik kenceng-kenceng, tidur tuh. Tidur, besok paginya aku cerita sama si Ana. Terus Ana bilang, biasa aja Cong gitu kan, emang begitu perkenalan itu sama lo, kata dia. Oh ya udah deh, mau gimana lagi gitu kan, kondisinya juga kan istilahnya aku emang nginep gitu kan. Nah ceritanya Ana pergi nih, nitipin anaknya yang kecil kan, titip ke kakak ya gitu. Kata dia, Cang titip bentar ya, gue mau ke pasar gitu kan. Ya udah, mau ngapain lu? Gue mau beli sarapan sama mau belanja. Ya udah. Anak gue mau sekolah, biarin dia bisa mandi sendiri katanya gitu. Ntar kalau ini minta tolong aja dia ngiketin sepatunya. Ya kan kata si Ana tuh, apa kalau enggak palingan tolongin pakein sepatu anak gue aja, kata dia gitu kan. Oh ya udah, gampang gitu. Terus aku bilang kan ke anaknya, kamu udah sarapan? Enggak katanya, aku ntar tuh mau lagi dibikinin susu sama nenek. Hah? Sama siapa bang? Aku gituin. Itu aku lagi dibikinin susu sama nenek, kata dia gitu. Aku langsung kayak, nenek siapa sih gitu kan, Celingak lah ya. Maksudnya tuh aku pikir kan nenek dari bapaknya gitu atau siapa gitu kan. Itu nenek emak, kata dia, itu tante lagi mau bikin susu buat aku. Aku cuman kayak dengar suara air ngalir, cuman nggak dengar dari galon itu loh, dispenser gitu. Cuman pas aku tengok nggak ada susunya, nggak ada airnya gitu kan. Ya udah aku iyain aja, aku pikirnya namanya anak kecil gitu kan, halu. Udahlah, akhirnya si Ana pulang. Itu udah udah dimakan belum bang rotinya? Enggak, aku nggak mau.
Mama, masa tadi aku lama banget sih nungguin nenek emak apa dibikinin susu. Aduh, kata si Ana nih gitu, anak gue tuh gitu dong, nggak katanya semenjak apa nyokap gue meninggal, katanya anak gue tuh selalu apa bilang ada neneknya katanya gitu, entah yang minta makan, entah yang nemenin dia ngobrol, mau tidur dielus-elus kepalanya. Lah gimana, gue agak serem kata dia gitu kan. Udahlah, setelah kejadian itu tuh kayak yang Ana tuh sebenarnya nggak berani buat di rumah sendiri, Parno juga kali ya, Parno gitu kan. Sampai akhirnya kan aku pulang gitu kan, si Ana sendirian, anaknya ikut suaminya nih ke rumah ibunya gitu kan. Itu akhirnya Ana ngalamin hal yang menurut dia nih, wah gila banget katanya gitu. Lo tahu nggak katanya, Kenapa? gue tuh sendiri di rumah, ada yang gedor-gedor pintu kan, gue pikir ada tamu gitu. Tapi ternyata gue buka tuh pintu nggak ada gitu kan. Itu kan badan anak gede kak, Ana diseret ke deket dapur sampai jatuh dia. Serem. Berarti sosoknya parah banget ya, sampai berani narik wujud kita gitu loh. Kan Ana badannya gede gitu, maksudnya dibikin jatuh dulu. Setelah Ana buka pintu itu kan, Ana jatuh, itu ketarik ke dapur, itu memer-memer dia badannya ke dia. Gue pas buka pintu itu begitu kan, akhirnya kan gue yang suruh laki gue balik, tapi dia tetap nggak bisa katanya. Udah gue di kamar aja nih katanya, gue nggak keluar lah, gue lapar, gue tahan, gue aus, gue tahan, gue pengen kencing, gue tahan kata dia itu. Nah kan udah jamnya laki gue balik, gue tungguin dong gitu kan. Gue telepon karena udah nggak bisa, maksudnya nggak nyambung gitu kan. Gue pikir kan dia udah jalan ya, bunyi motor itu di rumah katanya gitu. Suara anaknya cuman apa namanya kayak lari gitu kan. Terus dia denger itu suara suaminya juga gitu lagi ngomong, bukalah pintu sama si anak. Ternyata ada si suaminya doang, Anaknya nggak ada gitu kan, ada sosok suaminya doang nih. Dibukalah pintu kan sama anak, udah itu pak anak-anak pada mana itu gitu. Kayak gitu kan. Oh ya udah kan, pikir anak emang main gitu kan. Masuklah si suaminya. Udah ditanya gitu, diem aja dari dia ke kamar mandi gitu, kayak kebiasaannya dia lah gitu kan kak. Terus kamar mandi, terus masuk ke kamar. Pas di kamar itu kata Ana, sosok itu langsung jadi berubah hitam. serem banget. Korengnya si Ana itu kan keluar darah gitu kan ya, keluar nanah. Itu dicongkel gituin. Itu sampai bener Ana harus apa namanya, bener-bener apa sih ngebersihin ulang lagi ke rumah sakit. Jahit ulang lagi Itu gitu. berubah jadi sosok besar apa, genderuwo ya pasti. Ya pokoknya kayak gitu. Dari situ kan Ana lari kan, lari, ternyata nggak ada motor suaminya, Gak ada. Gila, berarti emang parah banget ya sosok sampai mewujudkan eksistensinya seperti itu gitu loh. Iya, pokoknya dia kayak kesiksa gitu kan Anaknya ya. sampai pas itu kan dia punya duit lagi nih, dia pergi lagi kan ke orang pinter, ditanya lah kenapa dia harus sampai diserang segitu parahnya gitu, kalau emang itu perbuatan bosnya gitu kan. Masa sih sampai tega buat ngejahatin dia sampai segitunya. Iya. Gitu kan maksudnya si Ana nih. Terus dilihat lagi, ya emang ternyata bosnya itu pengennya sebenarnya dia udah gitu aja, mati aja lu gitu kan. Karena gue udah sakit hati banget sama lu, dan gue sampai diludahin sama orang tua gue. Dan kan kemarin Ana belum sempet nanya nih ke bosnya langsung. Akhirnya Ana bilang, oh ya udah nanti biar itu saya yang minta maaf gitu kan. Dapat duit gaji dari suaminya yang buat masih tetap bayar utang gitu kan kak. Dia datangin langsung tuh dengan berani, tadinya dia nggak pernah berani. Siapanya tuh? Si Ana buat nemuin bosnya. Sama ini kan yang menghadap kan suaminya gitu. Ini Ana yang datang. Terus Ana nanya, apa bener yang udah bosnya lakuin itu ke Ana sama orang tuanya? Kan namanya gitu bosnya nggak ngaku dong. Kadang nggak punya bukti. Terus dia bilang ya udah minta maaf. Tapi pas Ana mau pulang, bosnya ngomong,
saya cuma sakit hati aja. Nah, kenapa saya yang sudah kamu rugikan, harga diri saya malah diinjak-injak sama orang tua kamu, saya diludahin. Saya sakit hati gitu kan. Dari situ, oh berarti benar omongan orang pintar yang Ana datangin itu kan masih tahu. Itu dari situ Ana tahu, dan kayak dia udah mulai lebih pasrah dan mendekat sama Allah gitu kan, udah rajin sholat gitu kan. Sampai aku nginep nih di rumahnya. Nginep, dia bilang gini, Cong, kalau nanti di atas ada ular, lu jangan apa-apain, udah biarin, kata dia. Dia ngomong begitu. Emang kenapa? Aku gituin kan. Udah dah, lu jangan apa-apain gitu kan. Ya udah. Dan bener Kak, ada. Berarti memang mungkin Kak Ana tuh udah sering tahu gitu ya, ada kedatangan hal aneh atau apa, mungkin dia udah tahu kali ya. Jadi dia ngasih tahu Kakak biar supaya Kakak tuh nggak asal main nyentuh, main apa, takutnya ntar Kakak kena gitu ya kan. Itu bener ada. Kayak masuk lewat ventilasi. Cuman kan aku namanya takut ya, lagi di kamar gitu kan, ya refleks pukul pakai sapu. Dan gak lama sosok itu ular itu berubah jadi perempuan. Hah? Depan mata Kakak gitu? Iya, ada di dalam kamar bareng aku. Itu ngapain jadi sosok cewek itu? Kayak gimana? Kayak yang Kakak lihat tuh detailnya kayak gimana? Bajunya ambak-ambakan atau darah atau gimana? Baju yang dekil kumal banget gitu, bau. Rambutnya panjang banget deh gitu kan. Dan matanya tuh merah. Serem banget. Yang aku heran tuh, ngapain sih, maksudnya ganggu aku gitu, walaupun aku di situ nggak tahu apa-apa gitu kan. Aku langsung kayak teriak. Ana langsung nanya, lu pukul yang gue bilang ya? Kenapa gue ngasih tahu, katanya. Karena sosok itu selalu ganggu si kakak, katanya gitu. Jadinya gue bilang kan, kalau jangan dipukul. Gue juga awalnya kayak gitu pas mukul. Dia berubah sosoknya itu jadi perempuan gitu. Terus udah kan, setelah itu, aduh nah gue kayaknya kalau mau nginep di sini jadi takut deh. Satu, takut ada sosok si nyokapnya kan yang masih tetap berdiam diri di situ kan, gentayangan nemenin anaknya gitu kan. Ya apa kata dia, yaudah deh paling gue bisa tapi gue nggak nginep ya gitu kan. Akhirnya keseringan ke situ ya kalau siang sampai sore gitu kan. Tapi aku nggak sampai nginep. Udah gitu anak kondisinya ngedrop. Parah lah gitu. Itu apa sih, lubang yang di belakangnya itu nyemburin itunya, darahnya banyak banget, keluar darah gitu banyak. Sampai akhirnya tuh harus dipakai kayak kantong gitu loh Kak. Karena udah nggak bisa pakai ditutup, pakai perban dia tetap nggak bisa nembus gitu. Iya. Kalau pakai kantong berarti makin banyak keluar dong, apa gimana? Banyak banget. Gitu kan. Sampai ngedrop itu dia, wah pucut banget kataku. Nah, lu berobat deh. Iya deh, gue mau berobat kata dia. Akhirnya ke rumah sakit lah. Itu dia didiagnosa ada ginjal gitu kan sama dokter, katanya udah parah dan di belakang juga harus dioperasi lagi gitu kan. Dia udah bikin rencana mau operasi itu hari Rabu operasinya gitu. Pas si Ana mau operasi itu tiba-tiba ya paginya dia kena serangan jantung dan meninggal gitu. Oh langsung di hari itu juga gitu ya? Besoknya gitu. Pas mau kejadian itu kan, si Ana ini meninggal. Iya. Pas udah meninggal itu kayak apa ya? Bukan berhenti di situ aja gitu. Malah si Ana ini yang gantian kayak ibunya gitu, nggak kayak seakan-akan dia ngerasa dirinya masih hidup. Gentayangan. Anaknya yang kecil bilang itu masih ada mama, aku nanti mandi sama mama gitu kan. Kata suaminya, mama udah nggak ada deh gitu kan. Mama udah meninggal. Itu mama katanya gitu kan. Pokoknya Ana jadi nggak tenang gitu maksudnya. Dan aku
main nih setelah meninggalnya dia itu kayaknya belum ada 40 hariannya deh. Emang aku pernah pinjem kipas yang kayak gambar-gambar Doraemon gitu kan, iya, gitu. iya. Yang kecil di segini loh Kak. Aku pernah pinjem itu. Dia minta itu kipasnya suruh dibawain pulang. Si anaknya ini minta ke anaknya apa gimana? Aku di rumahnya dia numpang ke kamar mandi kan. Di kamar mandi ada dia Kak. Itu wujudnya apa yang kakak Wujudnya lihat? si Ana Gendut gede gitu. balikin kipas gue. Ngomong begitu dia? Iya. Ih, serem banget. Terus ya Allah nah maaf nah, aku langsung buang muka aja, buka pintu kan gitu. Kata anaknya pun ada mama gitu. Suaminya kayak, kenapa lu Din? Ada Ana di kamar mandi. Gue disuruh pulangin kipas angin. Astaga. Iya Din, sebelum meninggal dia juga ngomong sama gue. Katanya kipas sama Dina ambil aja Pak gitu. Dia minta sama lo. Iya tuh, tadi gue ambilin. Aku langsung pergi ke kantor kan. Gue buru-buru ambil tuh Kak. Karena aku males berurusan sama yang kayak gitu-gitu. Setelah aku pulangin kipasnya aman, aku nggak ada gangguannya gitu kan. Ya cuman aku dengar dari suaminya gitu kan, dari si anaknya yang gede nih, si kakak gitu. Kalau si Ana ini masih sampai sekarang nemenin mereka. Oh, itu kejadian tahun kapan Kak? Tahun 2024 kemarin. Oh, berarti masih baru dong banget. ya? Sampai akhirnya suaminya udah nggak ngontrak di rumah itu, karena kan pikiran suaminya kalau gue masih di situ mungkin sosok itu emang nggak bakalan pergi gitu kan. Dan suaminya tuh pulang ke rumah orang tuanya di daerah Jaksel. Masih ngikutin. Oh, masih ngikutin berarti ya? Karena dia bilang ke anaknya ini yang si kecil, si adeknya ini kan, itu katanya nggak bisa, mama ini masih ada yang ngeganjel di hatinya, yaitu tadi anak kan ngerasain diguna-guna sama si bosnya itu kan, kayak dia belum ikhlas gitu. Iya, padahal biasanya, dia kan udah bayar utangnya gitu kan. Iya, biasanya memang kayak gitu sih kalau orang meninggal dalam keadaan mungkin di satu sisi nggak wajar. Terus juga kayak mungkin ya pas dia tahu dia salah, harusnya kan yang dendam itu si bosnya ini memang udah dendam. Pas di saat si Ana tahu bahwa ini perlakuan bosnya, mungkin dia bisa lebih dendam dari bosnya. Terus bahkan mungkin suatu saat dia bisa menghantui bosnya mungkin untuk balas dendam. Karena aku nggak kenal juga ya gitu kan. Ya intinya sampai sekarang dia masih kata suaminya gitu ya. Kata suaminya. Berarti sampai sekarang pun dia ke kakak udah nggak ada ini lagi? Karena aku udah nggak pernah nyamperin dia lah, maksudnya keluarganya dia lagi gitu kan. Terakhir kan juga udah nggak kerja sekarang. Terakhir kan mungkin yang kipas kali ya, balikin kipas di situ udah selesai gitu ya. Berarti memang ini banget ya, sampai segitunya yang nggak habis pikir. Secepat itu kira-kira nama santetnya apa ya teman-teman? Kalau misalkan ini ada yang tahu nggak, dibikin santet sampai kayak jadi gendut gitu ya? Jadi parah itu banget. beneran berat, istilahnya 30-an loh ke 120 dalam waktu 3 bulan. Apalagi dalam kondisi dia nggak punya uang ya mustahil. Mungkin kalau dia lagi makan enak gitu bisa jadi. Tapi mungkin kalau misalkan dibawa ke dokter atau apa, mungkin dokter akan bilang ini akibat makanan yang nggak baik, mungkin ya, yang mengandung kolesterol apa segala macam, mungkin seperti itu. Kira-kira tanggapan dari papi gimana nih ngedenger cerita dari Kak Dina? Melihat seperti itu. Ya intinya sih ya gitu, tadi kan poinnya sakit hati itu kata-kata kita itu paling bahaya gitu sama orang. Ya mungkin kalau masalah materi orang mungkin masih bisa maafkan ya. Tapi kalau udah sampai nyangkut harga diri di kita gitu ya, itu yang paling fatal. Dan santet kan bisa terjadi itu kalau ada rasa dendam, rasa marah, rasa hina. Itu kan makanan makhluk halus. Ya, jadi kalau orang nggak punya
kaitan apa-apa, nggak mungkin bisa masuk santetnya. Kalau Iya. seorang nggak kenal kita, itu nggak mungkin. Harus ada emosinya gitu. Jadi Tapi berarti udah nggak ada, maksudnya nggak ada gangguan lagi sampai sekarang gitu, nggak ada ya. Cuma Nggak ada. kabar mereka udah nggak tahu ya. Iya, udah nggak tahu sih kalau sekarang, karena emang setelah aku nggak kerja gitu kan, aku emang ganti nomor gitu kan. Jadi maksud aku biar nggak berhubungan sama orang-orang kantor yang lama gitu. Jadinya udah nggak tahu kabar mereka lagi. Terus masalah bahwa dia benar-benar dikerjain sama Bos. bosnya juga itu masih belum pasti lah ya. Iya. Maksudnya itu masih kira-kira gitu. Belum tahu juga maksudnya benar-benar memang dikerjain sama mantan bosnya itu atau enggak, itu juga belum. Masih jadi Iya, misteri semuanya. cuman kan ini kan aku versinya si Ana kan cerita ke aku gitu. Karena dia taunya itu orang tuanya udah ngeludahin si bosnya gitu, bosnya sakit hati. Tapi memang biasanya gitu sih. Apalagi kalau sampai ludah itu nempel di baju kita, itu kita bisa ambil, kita bisa bawa. Kalau kata ini ya, aku sih tahu yang kayak gitu. Terus nanti ya diiniin, kita bisa ibaratnya kita request dia gila nih gitu. Kita jadi gila, dia apa. Iya, makanya orang tuanya Gitu. yang tadinya tiba-tiba normal gitu, itu tiba-tiba udah langsung kayak lupa semuanya. Cuman inget sama si anaknya Ana ini doang yang paling kecil. Iya, baru dengar sih ada santet yang bikin orang jadi gendut. Ya aku Biar- juga iya kan? kaget loh. Biasanya kan orang jadi kurus ya. Jadi kayak maksudnya kayak Habis apa gitu badannya, ya. Kayak Kayak kurus kena banget, tipes, kayak iya, kena kayak tulang liper gitu ya. Nggak bisa jalan, nggak bisa apa, biasanya kan gitu ya. Ini malah kebalikannya ya, Iya, jadi gede jadi banget. besar gitu. Mungkin kalau aku kesini bareng suami gitu ya, kakak bisa tanya gitu kan ke suami. Suami tuh pikirnya emang temenku tuh udah gede gitu badannya. Enggak, suaminya si Ana pun bilang, enggak bang, dia begini setelah punya masalah hutang piutang ini gitu. Jadi itu kayak suami aku, oh iya gitu kan, maksudnya gue percaya gitu kan. Tapi buat suami juga kayaknya kalau sampai 3 bulan doang badan segede gitu loh. Iya, cepat itu ya. Nggak mungkin. Nah, itu yang anehnya ada bolongan ya itu ya. Iya, di Gimana ya bisa belakangnya. sampai ada bolongan gitu ya? Iya, makanya nggak ngerti deh. Apalagi bagian belakang ya. Kalau bolongan gitu kan apa nggak keluar darah terus? Iya, gitu makanya ya? keluar darah Keluar terus. darah terus ya. Sama Ya. nanah. Cuma dokter nggak bisa jelasin itu kenapa bisa bolong gitu. Nggak bisa jelasin. Pokoknya dia bilang mungkin nih ibu jatuh gitu kan. Nah, Tapi ke tanah saya nggak pernah jatuh. di jatuh juga harus kena bolongannya gede itu. Ya sekitar seginilah. Oh, besar Segini loh itu. besar, makanya ditutup dari diambil dari paha, daging di paha itu buat nutup sini luka ini gitu. Tapi ternyata pas udah ditutup itu nggak bisa, tetap keluar rembes. Nggak dikasih lem. Ya udah dilem lah, namanya Itu berarti dioperasi. sama kayak saya badan itu kena kayak tusuk pipa, masuk Iya. sampai ke dalam gitu ya. Iya. Iya, bolongan kayak ya. gitu. Bukannya kayak orang misalnya luka gitu, bukan kayak gitu lagi ya. Iya. Tuh Serem banget. bisa sampai begitu ya, baru dengar sih. Ada yang sampai bolong begitu. Iya secara kan, maksudnya fisiknya ya. biasanya kalau yang bolong itu kan orang stroke udah pasti wajar ya, karena kan dia tiduran aja tuh. Itu pun biasanya ini loh, apa sih, kayak dagingnya ngelupas. Biasanya kalau Iya, orang stroke kelamaan iya. tidur kan. Kayak ya barang apa dagingnya ketimpa terus lah, istilahnya nggak bergerak gitu ya. Iya, Kayak gitu. membusuk gitu. Modelnya kayak gitu, tapi itu kan ini bolong, bunder gitu, bolong bunder. Kalaupun misalnya kena kayak ketiduran kayak gitu kan biasa satu badan Iya. lebar gitu, bukan bolongan. Bolong ini. Iya. Kayak orang kena gula ya. Iya, kalau gula kan lukanya basah jelas ya, nggak dalam gitu. Dalam. Makanya sampai ditambal dari paha, diambil daging dari paha itu. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Aku geli kalau mendengar gitu, kayak takut gitu. Ya ini baru dengar sih ada yang Serem. model begitu ya. Iya. Atau guna-guna atau apalah itu yang mungkin istilahnya gitu. Berarti udah sampai situ gitu ya Kak. Udah selesai gitu ya. Jadi bosnya juga nggak ada kabar, nggak ada Nggak ada, nggak ada. Nggak tahu sama. Karena kan juga pas si Ana meninggal tuh aku di sana kan udah dikabarin sama suaminya, nggak ada respon apapun. Oke.
Berarti udah cukup sampai situ ya. Dan aku masih nggak habis pikir itu, ngebayangin itu bolong terus ditutup pakai, dia punya daging di paha, itu berarti di sayat gitu. Iya. Ih, Diambil kalau emang buat nambal. itu sakit kali ya. Ya kan itu untuk operasi ya dibius lah. Takut jadinya ngelihat kayak gitu. Maksudnya keinian lah, kelihatannya seperti itu gitu. Berarti cerita dari Kak Dina udah cukup kali ya, karena endingnya akunya jadi merinding sendiri, karena emang aku orangnya takutan kalau yang kayak gitu Kak, apalagi kalau bahas yang bolong itu aku takut banget gitu. Nah terus terima kasih Kak Dina udah mau share sama-sama. cerita lagi. Terus makasih juga buat teman-teman Serem Midnight yang udah pantengin channel aku, terus yang tetap support aku. Thank you banget. Buat kalian juga jangan lupa di share-share, di like, di komen, terus di subscribe juga. Mungkin yang punya pengalaman mistis, yang punya cerita-cerita horor seperti pengalaman yang Kak Dina share, boleh aja langsung share ke sini atau bisa langsung DM ke Instagramnya Serem Midnight. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.